Ya, Sabda, tadi pas ibu menerangkan pelajaran, ibu lihat Sabda menunduk. Pas ibu hampir ke meja Sabda, ternyata Sabda menonton video di HP. Kenapa Sabda melakukan itu? iya Bu, maaf tadi saya menonton tutorial memasak untuk praktek hafal PDPM hari Selasa depan Bu. Ada alasan lain nggak? Sebenarnya saya juga tidak bermaksud bermain HP pada saat pelajaran Bu, tapi saya merasa belum paham dengan lesson yang akan saya praktekkan Bu. Makanya saya menonton video tutorialnya tadi Bu. Sabda tahu tidak yang Sabda lakukan itu tidak benar? Iya Bu. Baiklah, di sini ibu paham. Setiap orang berhak melakukan kesalahan karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Nah, kita harus mencari solusi atas situasi yang telah kita hadapi sekarang ini. Iya Bu. Iya, tadi ibu lihat kamu sangat fokus menonton video di HP kamu. Nah, mungkin kamu ingin merasa cepat paham ya Iya Bu. resep yang akan kita praktekkan pada hari Selasa. Nah, sebenarnya kamu patut bangga pada diri kamu karena kamu mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan tidak semua siswa mempunyai motivasi tersebut. Tapi hal yang kamu lakukan tersebut itu merugikan diri kamu dan teman-teman kamu. Kenapa? Karena merugikan diri kamu sendiri itu karena kamu akan melewatkan materi baru yang ibu sampaikan. Yang kedua, merugikan orang lain karena teman-teman lain akan merasa terganggu karena video kamu. Iya Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas sebelumnya? Masih Bu. Nah, kira-kira dari tindakan Sabda yang sudah Sabda lakukan tersebut, apa keyakinan kelas yang belum Sabda tunjukkan di sana? Kita harus saling menghormati guru dan sesama teman Bu. Oke, nah kira-kira bermain HP, menonton video ketika belajar itu termasuk sikap saling menghormati tidak? Tidak Bu. Nah, mungkin kamu merasa senang karena bisa menonton video tutorial memasak sehingga kamu bisa lebih memahami resep yang akan dipraktekkan pada hari Selasa. Nah, sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang baik. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik tidak harus menonton videonya saat pelajaran. Kan bisa saja Sabda melakukan menonton tersebut pas jam istirahat. Bisa kan? Ya Bu. Bagaimana menurut Sabda? Iya Bu. Nah, sekarang ibu ingin kita selalu mengingat keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Selanjutnya apa yang harus Sabda lakukan setelah ini? Ya Bu, saya meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan tadi Bu. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Baik, permohonan maaf ibu terima. Dan selanjutnya silakan kembali ke kelas dan ibu harapkan Sabda selalu mengingat keyakinan kelas kita. Jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, saya berjanji akan mematuhi keyakinan kita. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Semoga kamu belajar dengan sukses gitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Cantika, kemarin Cantika tidak hadir ke sekolah tanpa ada kabar apapun, tanpa ada surat apapun yang sampai ke ibu. Nah, ibu dapat informasi Cantika pergi membeli HP ya? Iya Bu. Kenapa Cantika melakukan itu? Sebenarnya hari Minggu Bu, cuman karena Kak Chan berhalangan hadir hari Minggu, jadi dia biasanya nemenin Chan beli HP itu hari Senin Bu. Jadi makanya Chan libur pas hari Senin itu Bu, karena beli HP baru Bu. Tuh, Cantika tahu nggak yang Cantika lakukan itu salah? Iya Bu, lebih mementingkan kepentingan pribadi Bu daripada kewajiban. Oke, nah sekarang ibu tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah ya. Nah, ibu juga paham keinginan Cantika ingin punya HP baru, ingin cepat-cepat pakai HP baru, ibu paham. Nah, tapi di sini kita mencari penyelesaian bersama sehingga kita bisa memperbaiki situasi ini. Iya Bu. Ibu paham, Cantika melakukan ini pasti karena ada alasan.
Nah, mungkin Cantika tidak sabar lagi pengen punya HP baru, tidak sabar lagi bermain dengan HP baru setelah lama mengumpulkan uang. Nah, sebetulnya Ibu bangga karena di usia yang sekarang Cantika sudah bisa mengumpulkan uang dengan jerih payah Cantika sendiri untuk membeli keperluan Cantika. Namun untuk membeli HP kan bisa lain waktu. Nah, kenapa harus pas jam pelajaran, ya kan? Iya Bu. Nah, sekarang Ibu tanya sama Cantika. Cantika masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Masih Bu. Nah, kira-kira dari sikap Cantika tadi, apa keyakinan kelas yang tidak Cantika tunjukkan di sana? Meliburkan diri hanya karena ingin mengikuti keinginan hati, terus Chan juga nggak minta izin sama ibu. Oke. Nah, apakah dengan tidak hadir ke sekolah dan keperluan yang tidak keperluan pribadi dan tidak meminta izin kepada guru itu sudah termasuk menghormati guru? Tidak. Ya, mungkin Cantika sudah merasa senang, merasa happy karena sudah mendapatkan apa yang Cantika inginkan dari lama dengan HP baru. Nah, namun menunda membeli HP pada jam pulang sekolah atau pas hari libur menurut Ibu lebih baik dan lebih efektif karena Cantika tidak akan ketinggalan pelajaran. Bagaimana menurut Cantika? Iya Bu. Nah, sekarang Ibu ingin Cantika selalu mengingat keyakinan dan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang harus Cantika lakukan setelah ini? Chan minta maaf atas telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat Bu. Dan untuk kedepannya Chan akan mematuhi yang telah kita buat. Oke. Nah, permohonan maaf Cantika Ibu terima. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Ibu harapkan kejadian ini tidak terulang lagi baik dengan Ibu maupun dengan guru-guru yang lainnya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Chan izin ke kelas dulu ya Bu. Menurut saya setelah melakukan praktek segitiga restitusi bersama Ibu Fauzia tadi, saya merasa senang karena jika seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, guru tidak perlu marah atau memberi hukuman. Dengan begitu keinginan siswa untuk berubah tuh jauh lebih besar. Perasaan saya setelah memperhatikan segitiga restitusi bersama Ibu Fauzia tadi, saya merasa lebih senang karena Bapak dan Ibu guru lebih banyak memberikan nasihat-nasihat daripada hukuman. Karena jika diberikan hukuman, kami merasa lebih tertekan dan malu kepada teman-teman